Om Auginam Astu Namasidan, Om Anubadra Retawiantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ida Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas astu tirta waranugrahanya lah kita dapat berkumpul dalam satu wadah lembaga Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram yang kita cintai. Terima kasih saya ucapkan atas tempat dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan sepatah kata singkat tentang pentingnya pendidikan untuk membangun generasi muda yang building exceller karakter. Dan harapan saya semoga apa yang saya sampaikan dari pidato singkat ini dapat memberikan manfaat baik bagi saya sendiri, teman-teman, dan semua yang hadir dimanapun dan kapanpun berada. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berbicara tentang pendidikan di Indonesia. Kita tidak pernah lepas dari seorang figur yang familiar dalam dunia pendidikan, di mana 1205 tahun yang lalu, tepatnya 2 Mei 1889, seorang putra dilahirkan. Dialah salah satu putra terbaik yang pernah dimiliki bangsa ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dia kita kenal sebagai pelopor pendidikan dan sebagai bapak pendidikan, dan juga merupakan salah satu tokoh perjuangan dalam merebut kemerdekaan. Bapak, Ibu, saudara hadirin yang berbahagia, Ki Hajar Dewantara, begitulah beliau. Kita panggil beliau adalah figur dan seorang tokoh panutan yang memperjuangkan hak-hak kita untuk mendapatkan kenikmatan dan mengenyam pendidikan yang pada masa itu hanya dapat dinikmati oleh para bangsawan. Demikianlah semangat dan kegigihan beliau sudah sepantasnya menjadi teladan bagi kita semua dalam menuntut ilmu, terlebih lagi kita saat ini hidup di alam kemerdekaan tanpa intimidasi dan diskriminasi. Kita adalah sebagai generasi penerus bangsa yang hidup di tengah-tengah persaingan global, baik itu bidang ekonomi, teknologi, informasi, juga dalam persenjataan dan pertahanan. Kita hidup dalam kemajemukan baik suku, budaya, ras, dan agama, yang mana semua itu menjadikan kita sebagai bangsa yang besar. Namun di sisi lain semuanya itu dapat menjadi bumerang bagi kita sendiri jika kita masih hidup dalam dunia kebodohan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya cintai, tentu kita tidak ingin seperti dulu yang mudah dipecah belah oleh negara luar dengan isu-isu sara, ras, dan agama. Bapak, Ibu, dosen pengampu mata kuliah, dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati,
dalam mengenyam pendidikan, tentu kita menyikapi apa yang saya sampaikan di atas. Sudah saatnya kita sadar bahwa pendidikan adalah faktor penting agar kita mampu bersaing dengan negara-negara maju seperti Amerika, Cina, Jepang, Inggris, Prancis, dan negara-negara barat maupun negara-negara Eropa lainnya. Sudah saatnya bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri dalam segala aspek, baik itu ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan aspek-aspek lain. Semuanya itu tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, disiplin, dan memiliki kepribadian yang berkarakter. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, sudahkah kita memiliki kemampuan untuk bersaing dengan negara-negara maju, dan sudahkah kita menjadi bangsa yang mandiri? Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, tentu kita harus akui kita masih jauh dalam semua yang dicita-citakan para pejuang yang mendahului kita. Bahkan sangat mirip kita juga harus mengakui bahwa banyak di luar sana orang-orang yang tidak mampu mengenyam pendidikan hanya karena faktor ekonomi, dan sebagian lainnya hanya sampai tingkat dasar karena rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Mereka lebih bekerja keras sejak usia dini untuk mendapatkan penghidupan ketimbang duduk di bangku sekolah yang mereka anggap hanya menambah beban hidup dan membuang-buang waktu. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, kita sadari bahwa lemahnya kesadaran kita akan pentingnya pendidikan dan terbatasnya ekonomi menjadi dua penyebab terbesar para orang tua enggan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Tentu ini menjadi tugas kita semua sebagai elemen bangsa agar semua permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Mencetak generasi muda yang cerdas dan berkarakter dapat tercipta dengan adanya dukungan dari semua elemen pemerintahan. Hendaknya memberikan kemudahan dan keringanan bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi, baik itu dalam program-program sekolah gratis maupun tunjangan beasiswa lainnya. Dan juga untuk lembaga-lembaga pendidikan hendaknya terus menggali dan menerapkan sistem pendidikan yang bermutu, dan untuk para orang tua hendaknya menjadi motivator bagi anak-anak mereka untuk semangat menimba ilmu. Dan terakhir, kita sebagai pelajar hendaknya konsisten dan bersungguh-sungguh dalam belajar dan menempuh pendidikan sampai ke jenjang tertinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, dengan adanya dukungan dari semua komponen dan mensinergikan semua elemen dalam satu pemikiran dan cita-cita untuk memajukan pendidikan bukan sesuatu yang mustahil, negara ini akan mampu menjadi negara yang besar, maju, dan disegani oleh negara lain. Terlebih lagi Indonesia pada hakikatnya adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya, dan jika dikelola dengan sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas, tentu sangat mudah untuk menjadi negara yang mandiri dalam bidang ekonomi. Bapak, Ibu, saudara hadirin yang saya cintai, sebelumnya saya mengakhiri pidato tentang pentingnya pendidikan ini. Kembali saya tekankan
baik itu untuk diri saya pribadi dan teman-teman seperjuangan semuanya, bahwa pendidikan tidak mengenal usia, status sosial, dan tidak dibatasi oleh ruang sosial, dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan dari pidato pendidikan pada kesempatan ini, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya tutup dengan puja Parama Santi. Om Santi 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 Om.